Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vika Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi hukum pidana. Secara umum, fungsi hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Terdapat dua macam fungsi hukum pidana. Satu, untuk menakut-nakuti setiap orang mereka yang tidak melakukan perbuatan pidana atau fungsi preventif. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang lebih baik dan diterima di dalam masyarakat atau fungsi preventif. Fungsi lainnya menurut literatur Inggris ada 4 macam. Satu, reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, restain, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat. Yang ketiga, retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Yang keempat, deterrence, yaitu menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Fungsi hukum pidana menjadi dua, yaitu satu, fungsi umum. Fungsi umum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yakni untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus, artinya HP, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merugikan orang lain dengan sanksi berupa pidana. Adami Zahawi menyebut HP sebagai hukum publik berfungsi sebagai satu, melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak melanggar atau diperkosa oleh perbuatan manusia. Dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum meliputi 1. Hak-hak, 2. Hubungan hukum, 3. Keadaan hukum, yang keempat, bangunan masyarakat. Yang kedua, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Dalam mempertahankan kehidupan hukum dilindungi dilakukan oleh negara dengan tindak-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar baik pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Kekuasaan negara sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya. Dan tujuan hukum pidana. Salah satu cara untuk mencapai hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pada pangkal dan pemikiran sebagai berikut. 1. Ketuhanan, yaitu pidana adalah tuntunan keadilan Tuhan dan kebenaran, tidak boleh ada pemindahan karena dendam dan rasa pembalasan. Yang kedua, filsafah, berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat, yang berarti ada persetujuan aktif antara rakyat dan negara. Yang ketiga, perlindungan hukum, dasar
pemidaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan, dan terdapat beberapa aliran-aliran mazhab tentang sebab-sebab kejahatan, antara lain: 1. Aliran biologi kriminal. Yang kedua, aliran sosiologi kriminal. Yang ketiga, aliran biososiologi. Macam-macam teori tujuan pemidaan yang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Teori mutlak absolut atau pembalasan, merupakan teori tertua atau klasik, berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dapat perbuatan jahat itu. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Yang kedua, teori relatif atau teori tujuan atau perbaikan. Dalam teori ini, dasar hukum bukanlah pembalasan, tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman. Artinya, tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Dan yang ketiga, teori gabungan. Gabungan berarti menggabungkan teori absolut dengan teori relatif. Artinya, menurut teori ini, dasar hukum adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan tentang tujuan dan fungsi hukum pidana. Terima kasih.